Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya Ades Sukartono bersama channel Sari dan Sambas alias Wamuhi Bereksplorasi. Nah, kali ini para sahabat saya akan memperkenalkan suatu alat, di mana alat ini adalah alat dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Yang alat ini adalah alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan ini adalah pengukur curah hujan yang disebut alat curah hujan yang OBS, artinya manual. Nah, ini jadi para sahabat semua, kalau melihat alat ini adalah kepunyaan negara, ya, kepunyaan BMKG. Jadi jangan diganggu karena ini fungsinya untuk kita semua juga. Ya, alat ini bisa mengukur hujan, bisa memprediksi hujan ke depan, atau bisa memprediksi banjir di wilayah kita. Nah, contohnya alat ini. Kalau saya praktekkan, mari kita praktekkan juga. Ini bisa mengukur curah hujan setiap harinya. Jadi diukur pada pagi hari, pada pukul jam 7, dan kita laporkan ke BMKG. Nah, bagaimana cara ini mengukur curah hujan? Ini mari kita coba. Ini adalah gelas pengukur curah hujan. Ya. Apabila ada hujan dari atas, ini kita contohkan, dimasukkan ke alat ini. Berarti ini ibaratkan hujan. Ya. Setelah 1 hari, ya, atau bisa setengah hari, kita disimpan dulu datanya. Nanti setelah 1 hari kita jumlahkan. Nah, setelah hujan, kita diukur di sini nih. Nah, diukur, kita buka, ya. Ininya kita buka, ada kerannya di sini, ada keran airnya. Nah, sehingga airnya keluar, ya. Seperti ini, ya, seperti airnya keluar. Ini diukur setiap hari. Kita wajib melaporkan ke pusat BMKG untuk diambil datanya dan dihitung untuk perkiraan cuaca ke depan. Ini kita sampai habis. Nah, berarti ini sudah habis. Nah, setelah itu, nah para sahabat, kita lihat hasil ukurnya. Nah, apabila di takaran ini terukur 25 mm. Nah, maka kita akan melaporkan setiap hari ke BMKG melalui aplikasinya. Ini laporan kita adalah curah hujan 25 meter. 25 mm ini adalah curah hujan yang dianggap curah hujan normal. Ya, curah hujan normal. Nah, para sahabat, alat hujan ini kenapa berguna bagi kita? Reaktor hujan atau hujan yang disebut hujan ringan itu apabila di alat ini terhitung dalam 1 hari itu hanya di bawah 50 mili. Ya, hujan lebat antara 50 sampai dengan 100 mili, dan hujan ekstrim yaitu di atas 100 mili sampai 200 mili. Nah, oke, kita coba hitung bagaimana cara menghitungnya. Jadi begini, ini kenapa bisa menentukan di daerah kita banjir. Ya. Biasanya banjir itu adanya hujan yang lebat atau hujan ekstrim. Nah, hujan ekstrim itu adalah contohnya 100 mili aja. Jadi dalam 1 hari itu, ini adalah takarannya 25 mili, jadi ada 4 kali takarannya, artinya 100 mili. Nah,
Tapi yang 100 mili ini tidak setiap bulan ada yang 100 mili. Ya, rata-rata hujan ini paling di bawah kurang lebih 50, 60, 50, 60. Kalau yang sedang-sedang itu, kalau 100 mili mungkin hanya ada 13 kali lah gitu. Jadi artinya jarang sekali hujan-hujan yang ekstrim itu. Jadi dalam satu tahun pun hanya beberapa kali saja hujan ekstrim. Nah, kalau kita hitung 100 mili itu, artinya begini, hujan 100 mili atau 100 mili di dalam tampungan tanah 1 meter kali 1 meter. Kalau 100 mili berarti ada air hujan yang turun dari langit itu adalah setinggi 10 cm. Ya. Kalau ada 150 mili, berarti hujan yang turun dari langit itu adalah, kalau kita di tanah 1 meter persegi adalah 15 cm. Ya, 15 cm. Nah, yang dikatakan hujan lebat atau hujan ekstrim yang di atas 150 mm, berarti 15 cm. Nah, kalau Malingping saja luasnya 10.000 km persegi, ya, berarti kalau dihitungkan dalam 1 meternya adalah 15 cm, maka akan terhitung jutaan kubik sampai dengan 15.000 juta kubik. Nah, itu adalah hujan ekstrim. Hujan ekstrim, maka air yang turun dari langit itu tidak akan bisa tertampung oleh sungai-sungai, sehingga air akan meluap. Nah, saya setiap hujan, apabila hujannya hujan besar, hujan ekstrim, selama kurang lebih 3 jam, maka saya ukur. Takut-takut ada yang daerah yang banjir. Nah, contohnya untuk wilayah kita di Malingping, Wonosalam atau Lebak Selatan, bagian Wonosalam, Malingping dan sekitarnya, itu sering terjadi banjir. Nah, banjir itu bisa dideteksi dari sini, dari pengukuran alat curah hujan ini. Nah, salah satu contohnya setelah diukur setelah hujan, setelah 3 jam, ternyata di wilayah Malingping lebih dari 100 mili. Saya sering meminta informasi dari Cijaku. Di Cijaku juga ternyata lebih dari 100 mili. Meminta lagi laporan dari daerah Wonosalam, ternyata juga lebih dari 150 mili. Nah, itu di daerah-daerah yang rawan banjir di kita, seperti daerah Cipedang, ya, daerah-daerah yang rendah, itu pasti sudah dipastikan bakal terjadi banjir. Nah, maka kami menginformasikan kepada masyarakat melalui media-media sosial yang di Facebook atau di WA Group, kami memberikan informasi agar senantiasa waspada potensi terjadi banjir di wilayah-wilayah yang suka banjir. Nah, alat-alat pengukur curah hujan ini di hampir tiap kecamatan ada. Contohnya di Cijaku juga ada, di kecamatan Cijaku. Di Malingping ini ada 3 alat. Di Wonosalam ada 1 alat. Di Cihara juga ada 1. Ya, di BPP Pertanian. Di Panggarangan juga ada 1. Di Bayah ada, di Cilogang ada, di Cibeber ada. Nah, ini mewakili tiap-tiap daerah. BMKG itu ratusan petugas khusus pencatat curah hujan. Saya melaporkan curah hujan ini bukan hanya ke BMKG, termasuk PUPR provinsi juga bagian hidrologi itu memerlukan data curah hujan. Nah, para sahabat, dengan tadi kita mengantisipasi hujan, bisakah kita mengantisipasi hujan? Bisakah kita, bagaimana cara kita agar daerah kita tidak banjir? Sebenarnya bisa, kalau kita mau bersama-sama. Betul, penghijauan adalah pencegah untuk terjadinya banjir. Untuk menahan air-air hujan supaya meresap ke dalam tanah dan tidak langsung lari ke sungai. Akan tetapi penghijauan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena setiap orang menanam pohon sebelum bisa digunakan untuk penahan hujan, malah
tebang semua. Akhirnya gundul kembali, gundul kembali. Nah, salah satu antisipasi kita sebagai warga negara harus mempunyai itikat baik untuk berantisipasi, ya, untuk agar tidak banjir di daerah-daerah kita. Ini bagaimana caranya? Pemerintah selain penghijauan juga bisa membuat tandon-tandon air, ya, membuat embung penampungan air supaya air hujan tidak langsung lari ke sungai. Masyarakat kalau peduli itu bisa di rumah masing-masing yang disebut dengan sumur resapan, ya. Yang bagaimana sumur resapan dan bagaimana cara membuat sumur resapan? Ya. Kita harus menghitung luas tempat kita saja. Misalkan satu bangunan rumah, di rumah kita punya tanah ukuran 10 kali 10 meter. Nah, kalau hujan tadi itu 15 mm, maka 10 di dalam tanah 10 kali 10 itu akan akan tertampung air hanya 1,5 kubik. Tidak banyak. Kalau kita mau melakukan masing-masing, hanya 1,5 kubik. Nah, artinya di dalam tanah 10 meter persegi kita harus menyediakan lubang yang isinya 1,5 kubik, 1,5 kubik. Nah, air hujan yang dari atap genteng, yang dari mana-mana, kita bikinkan selokan, masukkan ke tanah itu, ya semua akan tertampung masuk di situ dan tidak akan keluar. Nah, kalau semua masyarakat melakukan begitu, maka jelas tidak ada air yang akan lari ke sungai karena sudah ditampung ke kita, jadi air resapan, sehingga subur untuk tanah, persediaan stok air di bawah tanah, termasuk banjir juga bisa diatasi. Nah, itulah salah satu bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat. Kalau tidak ingin ada banjir di daerah-daerah kita, cobalah kita membuat sumur-sumur resapan mulai dari sekarang. Nah, para sahabat, selain tadi alat ukur manual, ya, di sini juga ada alat ukur yang otomatis. Ya, ini adalah alat ukur otomatis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini sama. Alatnya, penakarnya ini. Ini adalah penakar hujannya, yang sama dengan yang tadi. Jadi air hujannya masuk ke sini, ini cuma lebih besar. Karena dia menampung hujan, milimeternya langsung dibaca oleh pusat. BMKG, kalau kita di BMKG wilayah 2 Tangerang. Nah, kalau hujan masuk ke sini, ini langsung bisa dibaca di alat ini. Nah, ini adalah alat yang otomatis, ya. Nah, kita lihat otomatis rain, ya. Nah, ini alat terdiri dari baterai, ada alat untuk ini pakai panel untuk mengisi setrum, ya. Ada modem. Nah, alat ini apabila terjadi hujan di wilayah kita, ya, ini akan mengantarkan datanya ke BMKG. Ini bukan per jam, ini bukan per hari. Kalau ini adalah per jumlah milimeter. Jadi setiap 2 milimeter kecil, 2 milimeter itu sekitar beberapa sendok saja. Jadi dia 2 milimeter dia mengirim data, 2 milimeter dia mengirim data. Nah, sehingga pada jam hujan itu jelas BMKG akan mengetahui bahwa di daerah Malingping sedang terjadi hujan. Nah, ini penting sekali. Karena alat curah hujan ini berguna bagi kita untuk menentukan cuaca. Nah, selain BMKG, selain alat curah hujan di BMKG ini, untuk memperhitungkan tentang kecuacaan, itu ada beberapa alat yang lain, yang diantaranya alat pengukur suhu, ya, untuk kelembaban. Ada alat untuk mengukur tekanan udara,
yang seperti kolecer ya. Nah, itu nanti oleh BMKG dipadukan dan jadilah suatu perkiraan cuaca. Lah begitulah para sahabat, saya menampilkan alat penakar curah hujan yang mudah-mudahan eh, semua tahu bahwa alat ini adalah alat yang penting, tidak boleh diganggu, dan mudah-mudahan edukasi saya bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang di rumah untuk membuat sumur resapan. Jika dulu jangan tinggalkan channel, nanti saya akan menginformasikan hal-hal yang penting untuk para sahabat di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.